kejaksaan itu telah menghasilkan meningkatkan kepatuhan dan berupa tunggakan iuran sebesar 1,4 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Moni, Duta Pelayanan Publik Kejari Kota Banjar. Kita sekarang ada lagi di podcast Kejari Kota Banjar Ngobrol Bareng Jaksa. Nah, bintang tamu kita kali ini ada dua ibu-ibu cantik nih. Kita kenalan yuk sama mereka. Yang pertama ada Ibu Kasidatun, Kejari Kota Banjar, Ibu Berlian Fitaria SH. Gimana siang Bu? Assalamualaikum. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ada juga Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Banjar, Ibu Eliana Sunarja Eskom MM. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang Bu. Nah, kali ini kita mau bahas tentang seputar BPJS Ketenagakerjaan ya Bu ya. Buat para pemula kerja dan yang udah kerja pun pasti masih pengen tahu nih lebih rincinya, walaupun secara singkat nih ya Bu ya, kita BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih Bu? BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah yang tugasnya adalah menjamin kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia, mau formal ataupun informal. Negara wajib hadir untuk melindungi mereka dan mereka wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar kesejahteraan sosialnya terjamin. Ya, berarti itu tiap perusahaan atau bidang usahanya wajib mendaftarkan ya Bu ya? Ya, pemberi kerja. Iya. Nah, pemberi kerja itu kalau mereka tidak mendaftarkan, gimana nih Bu nasib-nasib para pekerjanya? Tentunya hak-hak pekerjanya itu ya tidak dapat dipenuhi kalau mereka mendapatkan resiko-resiko sosial yang mungkin terjadi. Kalau kecelakaan kerja, siapa yang mau nanggung? Kalau meninggal, ahli waris yang ditinggalkan itu juga harus dijamin kesejahteraannya. Nah, negara dengan menunjuk BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko seperti itu, keluarga yang ditinggalkan pun akan terjamin kesejahteraan sosialnya. Jadi akan mengurangi peningkatan kemiskinan di masyarakat. Ya. Nah Bu, sejauh ini apakah ada perusahaan yang tidak mendaftarkan atau kan sudah mendaftarkan tapi nggak dibayar nih Bu? Gimana ya? Ya, kalau itu ada saja, gitu ya. Tetapi memang kita juga terus-terusan mengupayakan agar kepatuhan dari pemberi kerja dan badan usaha itu bisa dijaga, dan memang untuk budaya kita kan harus terus diingatkan. Nah, kita juga mempunyai proses atau tahapan mulai dari petugas akun representatif yang masing-masing membina beberapa pemberi kerja atau badan usaha. Kalau upaya dari petugas AR itu, AR namanya disingkat, kalau upaya dari AR itu sudah berkali-kali masih belum, ada petugas kami yang disebut petugas pengawas dan pemeriksaan. Jadi untuk tingkat kepatuhan yang semakin rendah, itu nanti akan meningkat tugasnya kepada petugas berikutnya. Nah, dalam tugasnya, petugas Swasrik ini bisa bekerja sama dengan instansi lain untuk upaya peningkatan kepatuhan tersebut. Kita juga kerjasama dong, ya, Bu. Termasuk salah satunya adalah kejaksaan. Selain itu ada kepolisian dan Wasnaker tentunya. Nah, kan kita juga pernah kerjasama nih ya Bu ya? Ya, bukan pernah. Oh iya, sudah lama. Sudah lama. Dan semoga kerjasama ini terus terjalin Insya ya Bu ya. Allah, ya. Nah, untuk Bu Datun, kalau peran JPN sendiri di dalam MOU ini tuh gimana ya Bu? Boleh dijelasin nggak sih secara singkat gitu? Terima kasih. Kalau peran JPN-nya itu salah satunya adalah membantu pemerintah untuk memulihkan keuangan negara, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan aset negara, dan juga membantu pemerintah melihara ketertiban umum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, berarti peran JPN itu ada di dalam tupoksi Datun ya Bu ya? Iya. Nah, udah gitu, buat Bu Eli nih, selama kerjasama yang sudah kita jalin ya Bu ya, gimana sih maksudnya tingkat
kepuasan ibu gitu, berhasil nggak sih, ini sesuai nggak sih sama yang ibu harapin? Ya, alhamdulillah. Tetapi maksudnya kita tidak boleh puas sampai di sini ya, Iya. ya teh. Jadi insya Allah ke depan kita juga bisa meningkatkan lebih eh, banyak lagi kepatuhan berikutnya, perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang masih belum patuh bisa semakin banyak yang patuh gitu ya. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan Kota Banjar karena evaluasi tahun kemarin kerjasama BPJS dengan Kejaksaan itu telah menghasilkan meningkatkan kepatuhan dan berupa tunggakan iuran sebesar 1,4 M. Wow. Ya. Dan itu pendapatan iuran tersebut kalau di BPJS Ketenagakerjaan sebagian besar itu dah saldo pekerja. Dari 1,4 M itu ada 1,1-nya adalah masuk ke saldo JHT 200 orang pekerja. Dan itu sudah menunggak 1 tahun lebih. Dan kemarin pekerja yang mau klaim JHT-nya itu harus menunggu dulu sampai tunggakan itu selesai. Dibayarkan. Ya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan, hal itu bisa membantu mereka yang membutuhkan atau pekerja-pekerja yang kita tahu sendirilah mereka pekerja pabrik gitu ya. Iya. Pekerja ya maksudnya bukan pekerja kantoran kan mereka rata-rata ya. Itu mendapatkan haknya ketika mereka sudah waktunya untuk mendapatkan haknya tidak berkurang gitu. Karena perusahaan yang di tempat mereka bekerja sudah memberikan kewajibannya atas kerjasama yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan. Lumayan Bu ya, 200 orang. 200 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti, Jadi ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kasih Datun bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan itu sama-sama mengawal peraturan pemerintah untuk seperti tadi kesejahteraan pekerja itu kan memang kewajiban negara dan dengan adanya perusahaan yang menjadi patuh gitu ya itu kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan pekerjanya juga bisa terpenuhi. Iya. Nah, Bu Kasidatun, bisa diceritain nggak sih proses bantuan dalam MOU ini kayak gimana? Kalau untuk proses bantuan hukumnya itu alurnya itu ya pertama ada surat permohonan dulu dari pihak pemohon. Nah, di surat permohonan bantuan hukumnya, terus yang dilampirkan juga dengan adanya surat kuasa khusus dari pihak pemohon. Iya. Nah, yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon sendiri nanti sudah itu dari suratnya itu di disposisi. Nah, nanti dari JPN itu membuat sebuah telaah terhadap permohonan si pemohon tadi. Nah, sesudah itu nanti dikeluarkan lagi nanti sprint atau surat perintah penunjukan misalkan untuk jaksa pengacara negara yang menangani kegiatan bantuan hukum tadi, bantuan hukumnya. Jadi sebenarnya dari surat permohonan yang dibuat telah tadi, apakah surat permohonan itu udah ditelaah, apakah nanti sebenarnya yang dibutuhkan pemohon itu apa jasa hukumnya terhadap JPN, apa misalnya bantuan hukum atau pertimbangan hukum atau yang lain ya. Nah, jadi untuk yang proses yang diceritakan pimpinan BPJS Naker Banjar ini, kegiatan yang sudah kita lakukan itu bantuan hukum non litigasi. Jadi alur penanganannya itu ada surat permohonan dari si pemohon, ya kan, ditindaklanjuti nanti dengan adanya telaah dari jaksa pengacara negaranya, nanti ada telaah, sudah itu nanti ada surat perintah. Nah, Bu, ini Surat perintah dari ini untuk JPN-nya yang menangani, terus nanti
Sudah itu dari SKK ditindaklanjuti dulu nanti dengan diterbitkannya surat kuasa substitusi. Nah, di situ nanti ditunjuk jaksa yang menanganinya. Iya. Nah, jadi nanti sudah SK surat kuasa substitusi diterbitkan. Nah, baru nanti kita mengundang. Nah, mengundang si pemohon. Kita mau mengundang. Jadi kita buat surat undangan, kita undang pihak pemohon, ya kan? Nanti sudah itu kita upayakan kegiatan negosiasi. Iya. Nah, sesudah itu baru di situ nanti negosiasi yang kita lakukan yaitu kita mencari sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak. Nah, jadi antara pihak dari BPJS Ketenagakerjaan, terus dengan kejaksaan juga beserta klien dari BPJS Tenaga. Nah, dari situ nanti apabila berhasil nanti dituangkan dalam sebuah surat. Ada berita acara yang dikeluarkan dan surat pernyataan juga dari pemohon. Iya. Ini tuh dan Bu, yang lain. apakah semua pihak bisa atau ada kriteria khusus gitu? Khusus swasta atau malah swasta tidak bisa mengajukan gitu? Kalau untuk swasta tidak kan kalau JPN sendiri tidak mewakili pihak swasta. Iya. Yang diwakili adalah perusahaan BUMN, BUMD, stakeholder atau instansi pemerintah. Oh iya gitu. Nah Bu Eli, gimana nih untuk sekarang kalau cara klaim BPJS Ketenagakerjaan sendiri gimana nih Bu? Sudah lebih gampang atau kita Ya. tetap harus datang ke sana ngantri? Kan sekarang kalau dulu Ya. kayak gitu ya. Ya betul. Kalau dulu itu kalau ibu-ibu gitu ya, ibu mbak yang kebetulan main ke kantor kami itu suka penuh dengan antrian Iya, betul. dulu. Ya. Tetapi sekarang banyak sekali banyak alternatif yang inovasi lah dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga klaim JHT terutama itu semakin mudah. Dan baru-baru ini di launching aplikasi JIMO, Jam Sostek Mobile, itu merupakan perbaikan atau peningkatan dari BPJS TKU. Mungkin sudah pada tahu gitu ya peserta untuk BPJS TKU. Nah, untuk saat ini ada aplikasi pengembangannya yaitu JIMO namanya atau Jam Sostek Mobile. Di situ sama seperti halnya BPJS TKU, kita bisa mengecek saldo, tidak harus nelpon atau datang ke kantor. Udah bisa dengan download satu aplikasi aja nih ya Bu. Lihat saldo atau kemudian lapor JKK, misalnya ada kecelakaan, lapor di situ bisa. Bahkan untuk saldo JHT yang waktu dulu harus antri, itu sekarang untuk saldo maksimal 10 juta bisa langsung di aplikasi tersebut. Dan hari itu juga masuk rekening. Rekeningnya semua bank nih bisa Bu ya? Bisa rekeningnya. Itu tahapannya setelah install JIMO itu ada pengkinian data. Di situ dimasukkan nomor rekening, kemudian foto pribadi, Selfie gitu loh. Iya, yang terbaru selfie. ya, Bu. Memang kemarin itu sempat ada kendala gagal dipoto, ternyata ya harus kecerahannya, misalnya mungkin terlalu gelap gitu. gitu Itu ya. aplikasinya bakal ngasih tahu Bu kalau kurang terang atau gimana atau kendalanya di mana gitu. Itu ada notifikasinya, nanti ada gagal biometrik, tapi biasanya itu sudah dicoba 3 kali gitu ya gagal, itu bisa di reset ke kantor. Tetap harus datang ke kantor. Iya, di untuk reset mereset, kalau ya. untuk menemukan kendala. Tapi selama ini banyak yang berhasil. Jadi kalau itu biasanya backgroundnya yang kurang atau kurang polos atau gimana gitu, jadi masih ada background yang jadi samar gitu fotonya atau gimana, karena dengan foto itu kita harus memastikan bahwa penerima itu adalah orang yang bersangkutan gitu. Lain halnya kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, itu adalah ahli warisnya. Dan tidak hanya JHT yang mereka bisa klaim kalau ahli waris, ada namanya JKM, jaminan kematiannya. Kemudian ada beasiswa untuk 2 orang anak sebesar maksimal 174 juta. Gimana Bu itu cara dapat beasiswanya itu? Udah otomatiskah semua atau gimana? Enggak, itu untuk peserta yang sudah 3 tahun menjadi peserta meninggal biasa. Maksudnya bukan meninggal karena kecelakaan kerja. Itu kalau memiliki anak yang masih bersekolah itu berhak
mendapatkan beasiswa. Tetapi kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja itu tidak dilihat masa kepesertaan. Baru daftar sehari atau Ya, seminggu, amit-amit nih ya, ya, Bu ya. ya. Memang kita tidak berharap seperti itu ya. Iya. Cuma untuk menjaga atau resiko itu tidak, siapa yang tahu. Kalau meninggal mah semuanya juga pasti itu ya. Iya, iya. Tinggal entah saya duluan, Iya. entah mbaknya duluan. Nah itu negara itu harus hadir memastikan bahwa pekerja dan keluarganya itu terjaga gitu kesejahteraannya, keberlangsungan sekolah anak-anaknya terjaga, dan tentunya jauhnya lagi tingkat kemiskinan tidak meningkat gitu, tidak bertambah gitu kalau semuanya sudah terjamin, sudah pekerja Indonesia itu sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nah, Bu, itu kita bisa klaim tuh harus tunggu usia kita di usia tertentu atau misalnya baru 2 tahun kerja, 3 tahun kerja itu bisa diklaim nggak? Untuk JHT, Untuk jaminan hari Iya. tua, ya itu sudah tidak bekerja lagi di tempat. Kalau misalnya sudah berhenti bekerja di satu perusahaan, iya. kemudian bekerja lagi di tempat yang lain, yang perusahaan lama belum bisa, harus menunggu Usia berhenti pensiun. berhenti dari perusahaan yang berikutnya. Jadi harus dipastikan bahwa tidak aktif sebagai peserta meskipun beda perusahaan. Gitu ya. Jadi tidak ada kalau usia 56 tahun atau usia pensiun meskipun belum berhenti itu boleh diambil kalau usia pensiun. Nah, Bu, ada harapannya nggak sih buat BPJS Ketenagakerjaan ke depan? Sebetulnya dari obrolan kita kali ini, BPJS Ketenagakerjaan itu menurut saya ya sangat membantu, sangat memikirkan sekali masyarakat kita ya, para pekerja gitu. Betul, karena memang BPJS Ketenagakerjaan itu kan memang dibentuk sebagai transformasi dulu dari jam sostek. Kenapa ditransformasikan? Karena disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi tidak boleh persero. Kalau dulu jam sostek kan persero. Sekarang jadi BPJS itu nirlaba. Jadi semua kelolaan semua pengelolaan iuran itu ya, hasil dari pendapatan iuran itu harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan peserta. Buktinya di tahun akhir 2019 itu ada kenaikan manfaat yang sangat signifikan. JKM aja dulu dari 24 juta sekarang jadi 42. Beasiswa yang tadinya 12 juta untuk satu orang anak sekarang jadi 2 orang anak dengan maksimal 174 juta. Nah, Bu, tadi kan kalau misalnya nih ya, ada pekerja yang tidak mengambil haknya, itu gimana? Entah, dan keluarganya pun ahli warisnya nggak datang, itu uangnya kemana sih, Bu? Selama ini kita sangat konsen ya, sangat berupaya sekali agar hak peserta atau ahli warisnya itu harus sampai gitu. Tetapi kalau memang segala upaya sudah dilaksanakan tetapi memang tidak ditemukan ahli warisnya, tidak ada, itu dikembalikan kepada negara. Berarti masuk ke negara ya? Ya. Bu Datun, harapannya apa sih dengan kerjasama yang sudah terjalin selama ini sama BPJS Ketenagakerjaan? Harapannya ya semoga BPJS Ketenagakerjaan ya tetaplah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya kan? Iya. Sebagaimana mestinya lah yang ini yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ya, dan juga bisa nanti membantu juga kan pemerintah juga tadi ya kan, terkait dengan peran JPN tadi kan, membantu memulihkan keuangan negara, menyelamatkan aset negara atau aset daerah, ya kan, membantu juga memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, nah dan juga tadi melindungi kepentingan negara dan pemerintah dan hak-hak keperdataan masyarakat yang paling utama lah, gitu ya. Jadi dirasakan tuh pelayanannya oleh masyarakat. Jadi ya itu tadi terkait juga yang tupoksi bidang datun tadi kan ada 5. Nah itu tadi diatur dalam peraturan presiden tadi nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan peraturan presiden nomor 38 tahun 2010 yang menyangkut struktur dan tata organisasi kejaksaan, ya kan, yang dimana diatur juga mengenai tupoksi bidang datun tadi ada meliputi penegakan hukum,
bantuan hukum, dan juga ada pertimbangan hukum, ada tindakan hukum lain, dan tayangan hukum. Jadi jasa hukum yang diberikan ini oleh Jaksa Pengacara Negara ini kepada stakeholder, BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah ada 3, yaitu pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain. Cukup banyak juga nih ya Bu ya tupoksinya ya. Nah, berarti obrolan kita kali ini nih ya, buat para pemberi kerja nih ya Bu ya, yang belum mendaftarkan, yang sudah mendaftarkan juga dan masih menunggak, silahkan segera dibereskan, didaftarkan. Nanti Bu Eli samperin loh. Supaya kami para pekerja juga merasa disejahterakan oleh pemberi kerja ya Bu ya. Nah, Bu Eli, Bu Kasidatung, Bu Berlian, terima kasih banyak untuk obrolan kita kali ini. Jangan kapok ya Bu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sesi selanjutnya. Bu Eli, apa ada yang mau dipromosikan? Website atau gimana kalau orang-orang mau cari tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan kemana? Ya, informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan sekarang semakin banyak ya. Tetapi untuk di wilayah Banjar dan sekitarnya itu kalau penasaran dan ingin langsung bertanya kepada sumbernya bisa mampir ke kantor kami. Terbuka ya Bu ya, dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Jam kerja itu kami dari jam 8 sampai jam 5. Tetapi kalau tidak sempat itu banyak sekali channel-channel yang bisa dihubungi. Ya, maksudnya bisa dilihat di medsos sekarang apalagi ya. Ada website, ada IG, ada Twitter dan sebagainya. Dan banyak sekali diskusi tentang BPJS Ketenagakerjaan di situ. Bisa dilihat langsung ya Bu ya. Nah, tadi channelnya apa Bu untuk www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jangan lupa juga nih ya teman-teman semua, like, comment, and subscribe YouTube Kejari Kota Banjar dan juga Ngobrol Bareng Jaksa. Jangan lupa ada Instagram kami, Kejari Kota Banjar. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Panas sekali.